juara 1 tenaga paramedis teladan tingkat Provinsi Sumatera Barat atas nama Belia Heriance, ahli media kebidanan, yang bertugas di Jorong Ayi Abu, Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Puskesmas kumpulan yang membawahi Polindes Ayi Abu. Polindes Ayi Abu ini terletak 10 km dari pusat kecamatan yang merupakan jorong terpencil di antara 222 jorong yang ada di Kabupaten Pasaman. Jorong Ayi Abu jauh dari pusat keramaian, tapi tidak membuat Bidan Belia patah semangat untuk mengabdikan dirinya di Jorong Ayi Abu yang mempunyai daya tarik tersendiri karena keelokan alamnya dan kepedulian penduduknya. Bidan Belia terus berupaya untuk melaksanakan tugas-tugasnya sebagai bidan di desa. Permasalahan yang ditemui selalu dijadikan prioritas untuk dipecahkan permasalahannya. Bidan Belia memunculkan suatu inovasi penyaringan air dengan ijuk. Walaupun sumber air tersebut jauh dari pemukiman warga dan sumber air yang pada mulanya jernih, tetapi dapat berubah menjadi keruh pada musim hujan. Inovasi yang dicetuskan Bidan Belia ini disambut baik oleh masyarakat dan tidak terlepas dari tuntunan puskesmas maupun dinas kesehatan. Ternyata mempunyai dampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap cakupan program karena diyakini bahwa air merupakan sumber kehidupan. Polindes merupakan tempat bidan desa beraktivitas. Walaupun sarana Polindes terlihat sangat sederhana, tetapi dinding-dindingnya dilengkapi dengan data yang merupakan bukti bahwa komitmen bidan desa untuk berupaya mencapai indikator-indikator program. Semangat bidan desa tak pernah mundur, selalu dekat dengan masyarakat maupun kader posyandu, dan menyayangi ditunjuk. Yang pertama anak, terus mulai di belakang maju enggak? Teman makanan sehat untuk bayi. Nasi saja ada nasi dari umur 0 sampai 6 bulan. Jadi 6 bulan dari awal dari dia makan tambahan asli susu ibunya saya. Misalnya ibunya pahit, hotelnya susu apa? Misalnya udah kandang balik, bisa jauh nih pahit, misalnya pakai ke pasar, anjuran anak tuh. Itu imunisasi. Imunisasi anak apa? Lengkap ada lalu BCG. Yang umur 0 sampai 6 bulan. Bekolah dia 6 bulan baru bisa dimakan pendamping ASI. Misalnya kok bubuan, bubu barehnya kia bisa wali di pasar. Pisang guna bisa jadi buah. Aku senyum.
Bidan Belia melihat Posyandu mempunyai permasalahan tersendiri dalam kunjungan yang diyakini akan berdampak pada cakupan program. Untuk mengatasi masalah tersebut, Bidan Belia membuat suatu kegiatan inovasi di Posyandu dengan merayakan ulang tahun balita di Posyandu serta dengan memberikan bingkisan kecil dari dana sukarela masyarakat. Selalu membudayakan penyuluhan di setiap waktu Posyandu agar pengetahuan masyarakat bertambah dan masyarakat merasakan adanya manfaat dari Posyandu. Bagian ke orang kecil surang. Bagian ke orang kecil surang ya. Ini batiku sama kok. Yo. Rapi ba betul lah. Beko ya agen ku itu ke orang. Mereka ambil sikit dekat orang sini. Dia suan sih ke orang kecil dia. Begadang teh dia dia mbak. Tepuk tangan. Jelai. Alah tepuk tangan. Memeriksa kehamilan pada ibu hamil dan memberikan penyuluhan kepada ibu hamil juga merupakan suatu kewajiban yang dilaksanakan Bidan Belia. Semua kegiatan ini dilakukan oleh bidan tersebut di ruangan yang sederhana. Selanjutnya, bidan desa ini selama bertugas tentu punya kenangan dan pengalaman yang berharga. Inilah salah satu di antara pengalaman yang berharga, yaitu menolong persalinan pada pasien Gameli sewaktu bidan desa ini baru bertugas 1 minggu. Berikut pengalaman disampaikan oleh Bidan Belia. Pengalaman yang paling berkesan bagi saya selama bertugas yaitu menolong pasien Gameli, di mana pasien Gameli ini sebelumnya belum terdeteksi karena saya baru 1 minggu berada di desa tersebut. Jika terdeteksi itu bukan
kapasitas saya untuk menolongnya. Karena rahmat Tuhan Maha Esa, saya diberi kemudahan untuk menolong pasien tersebut, sehingga saya berhasil menolong pasien tersebut sehingga sampai saat sekarang bayi ini tumbuh dengan sehat. Awal cerita, pada suatu malam saya dibangunkan oleh warga, yaitu suami pasien, tepatnya jam 1 malam. Saya dibangunkan dengan keluhan istrinya ingin melahirkan. Setelah itu saya menyiapkan alat-alat dan berjalan kaki menuju rumah pasien. Setelah berjalan selama 30 menit sampailah selesai di rumah pasien. Setelah itu saya melihat keadaan pasien dan melihat tanda-tanda infarktus. Saya mendapati tanda-tanda infarktus positif dan melakukan pemeriksaan tekanan darah, tanda-tanda umum ibu dan DJJ bayi. Keadaan ibu baik dan DJJ baik. Setelah itu saya melakukan PT untuk mengetahui berapa pembukaan. Setelah melakukan PT, saya mendapati pembukaan 8 cm. Sambil menunggu pembukaan lengkap, saya memantau keadaan ibu dan memenuhi nutrisi ibu. Tak lama kemudian saya mendapati ibu mengeluh kepada saya ada rasa ingin mengedan dan buang air besar. Setelah itu saya melakukan PT yang kedua untuk mengetahui apakah tanda pembukaan benar-benar sudah lengkap. Setelah saya melakukan PT pembukaan sudah lengkap, saya menuntun ibu untuk mengedan. Tak lama kemudian lahirlah sosok bayi dengan jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2.600 gram, panjang 50 cm, skor 8/9. Setelah itu saya melakukan suntikan sitosin, memotong tali pusat dan melakukan IMD. Setelah melakukan IMD, saya memantau tanda-tanda prepasang plasenta, tetapi saya mendapati ibu ini masih merasa mengedan dan susah buang air besar. Di sana saya curiga bahwa pasien ini gemeli. Setelah itu saya melakukan PT yang kedua untuk memastikan apa yang terjadi. Setelah itu, setelah melakukan PT yang kedua, saya mendapati keadaan kepala. Setelah itu saya melakukan untuk menuntun ibu untuk melahirkan. Setelah itu lahirlah bayi kedua dengan jenis kelamin perempuan dengan berat badan 2.600 gram, panjang 50 cm, skor 8/9. Setelah itu saya melakukan IMD kedua bayinya karena keadaan kedua bayi dalam keadaan sehat. Setelah saya melakukan IMD, baru saya memantau tanda-tanda vital ibu dan keadaan ibu. Keadaan bayi dan ibu sehat. Setelah itu saya baru setelah saya melakukan IMD, baru saya melakukan perawatan bayi baru lahir. Hanya itulah pengalaman saya selama bertugas di Jorong Air Abu. Ini adalah pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Terima kasih. Di antara 3 teladan yang dipilih tingkat Provinsi Sumatera Barat, Pasaman berhasil meraih 2 kategori. Dengan kategori pertama, para medis, tenaga paramedis, juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat atas nama Delia AMDP, Bidan Desa Air Abu, Kecamatan Kojo. Kita berikan tepuk tangan yang meriah undangannya. Kedua, tenaga gizi, juara 1 tingkat Provinsi Sumatera Barat. Berangkat dari pengabdian ikhlas di jorong atau dusun terpencil di Kabupaten Pasaman, Bidan Belia melangkah menjadi yang terbaik di Provinsi Sumatera Barat. Semoga prestasi serupa pun bisa kembali diukir di tingkat nasional. Selamat terus mengabdikan diri di bidang kesehatan menuju tercapainya target MDGs 2015.